Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman semua, kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang nasib dan kematian tragis orang-orang yang telah berkomplot dan dengan sadis membantai cucu Rasulullah, Husain RA, dan puluhan cucu dan cicit Rasulullah yang lain. Ya, mereka telah mendapat balasan setimpal di dunia, belum lagi kelak di akhirat. Pembunuhan biadab terhadap Husain RA digambarkan terperinci oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana pasukan menganiaya Husain bin Ali hingga wafat. Mereka menyerang dari segala penjuru. Pasukan biadab itu bahkan tega memenggal kepala Husain bin Ali. Ibnu Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakai. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Kawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Para pelaku pembantaian Husain dan saudara-saudaranya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, Yazid bin Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Yang kedua, Ubaidillah bin Ziyad, Gubernur Kufah dan Basrah. Yang ketiga, Umar bin Sa'ad, yaitu panglima perang pasukan yang membunuh Husain. Yang keempat, Syamar bin Zul Jausyan. Yang kelima, Hakim bin Tufail yang memanah Husain. Yang keenam, Sinan bin Anas, yaitu yang membunuh Husain dengan tombak. Dan yang ketujuh, Kawali bin Yazid, yaitu yang membawa kepala Husain. Yang pertama, Zaid bin Muawiyah. Dialah biang kerok dan dalang peristiwa Karbala. Kematiannya akan kami uraikan dalam tayangan tersendiri. Dan yang kedua yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Dia adalah gubernur Kufah yang baru saja dan sengaja ditunjuk oleh Yazid khusus untuk mengatasi Husain. Said Hasan al-Husaini dalam buku berjudul Hasan dan Husain The Untold Story menjelaskan Ibnu Ziyad adalah sosok gubernur yang zalim, berhati busuk, suka mencela para sahabat, dan membenci Ahlul Bait. Dialah yang menolak semua tawaran Al-Husain karena lebih suka melihat cucu Nabi itu mati. Dan yang terpenting, dialah yang mengirimkan pasukan sebanyak 4.000 orang dipimpin Umar bin Sa'ad untuk memerangi rombongan Husain yang hanya berjumlah sekitar 75 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Dia pula yang mencocok-cocok dan memukul-mukul kepala Al-Husain dengan tombak kecil miliknya. Setelah Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi berhasil memerangi penduduk Kufah pada akhir tahun 61 Hijriah, dia pun mengutus Ibrahim bin Al-Ashtar menyerang pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam pertempuran itu, pasukan Ubaidillah kalah. Ubaidillah dan para pengikutnya mati terbunuh. Kepala Ubaidillah kemudian dipenggal dan dibawa ke hadapan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Ibnu Ziyad terbunuh pada hari Asyura, 10 Muharram tahun 67 Hijriah, persis seperti hari kematian Al-Husain di Karbala. Al-Mukhtar kemudian mengirim kepala Ibnu Ziyad ke Abdullah bin Zubair, lalu kepala itu dikirimkan kepada Ali bin Al-Husain, Ali Zainal Abidin Al-Istiab. Saat kepala Ubaidillah bin Ziyad dan para pengikutnya tiba, kepala-kepala tersebut disusun di pelataran masjid. Tanpa diduga, seekor ular datang lalu menyelinap di antara kepala-kepala tersebut hingga masuk ke dalam lubang hidung Ibnu Ziyad selama beberapa saat, lalu keluar lagi dan pergi entah kemana. Tidak lama berselang, ular itu datang lagi dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kejadian ini berulang hingga 2 atau 3 kali. Yang ketiga, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad adalah putra Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat utama Rasulullah dan termasuk dalam sahabat generasi pertama yang masuk Islam dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga.
Akan tetapi berbanding terbalik dengan ayahnya, Umar bin Sa'ad sosok yang ambisius dan gila jabatan, serta menghalalkan segala cara demi syahwatnya terhadap harta dan kekuasaan. Umar bin Sa'ad memimpin pasukan yang menyerbu rombongan Hussein di Karbala, dengan janji akan diangkat menjadi gubernur Rai, sebuah kota kuno di Tehran, Iran. Ibnu A'sam dalam Al-Futuh menceritakan ketika Imam Hussein sedang mengalami luka yang sangat parah dan jatuh di atas bumi, Umar saat mendekati Imam Hussein dengan kudanya dan berdiri di atas kepala Imam Hussein. Kepada pasukannya ia berkata, "Selesaikan pekerjaan atasnya, penggalah kepalanya." Pada tanggal 12 Muharram, setelah menguburkan para prajurit yang tewas, Umar bin Sa'ad pergi ke Kufah dengan membawa tawanan dari keluarga Imam Hussein yang tersisa. Ketika ia sampai di hadapan Ubaidillah bin Ziyad di Kufah, Umar menagih janji Ibnu Ziyad yang akan memberikan jabatan gubernur kepada dirinya. Tetapi janji itu tidak pernah dikabulkan. Umar bin Sa'ad tidak memiliki apa-apa lagi. Ia menggambarkan dirinya, "Tidak ada seorang pun yang kembali ke rumah dengan nasib buruk sepertiku, karena aku mentaati penguasa yang zalim dan telah menginjak-injak keadilan." Nasib buruk Umar bin Sa'ad usai membunuh Hussein R.A. tak berhenti di situ. Tanpa kekuasaan yang dijanjikan, Umar diburu rasa takut terjadinya pembalasan. Sebab bagaimanapun Hussein R.A. adalah cucu Nabi dengan pendukung dari berbagai kalangan, mulai dari Mekah, Madinah, hingga Kufah. Ketika terjadi perlawanan Sulaiman bin Syurat al-Khazai yang bertujuan untuk menuntut balas atas para pembunuh Hussein R.A. pada tahun 65 Hijriah, Umar terus bersembunyi. Jika tiba malam hari, ia tidur di Dar al-Imarah. Kemudian pada suatu hari, ia berhasil melarikan diri. Ketika perlawanan Muhtar Saqafi meletus, ia kembali ke Kufah bergabung dengan orang-orang yang menentang Muhtar. Namun, Kufah mengalami kekalahan telak dan Muhtar Saqafi berhasil menguasai Kufah. Umar bin Sa'ad lari lagi ke arah Basrah dan diberikan perlindungan oleh Mus'ab bin Zubair. Muhtar mengutus Abu Kulus Syabami, salah seorang komandannya, untuk mengejar mereka. Umar berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Muhtar. Dia dan anaknya Hafs bin Umar bin Sa'ad dibunuh atas perintah Muhtar. Menurut Ibnu Abdurrabbih dalam Aqdi Al-Farid, maka ia memerintahkan kepada salah seorang komandannya untuk menangkap Umar bin Sa'ad di rumahnya dan memenggal kepalanya. Ketika kepala Ibnu Sa'ad dibawa ke hadapan majelis Muhtar, anaknya Hafs yang sedang berada di dekat Muhtar juga dibunuh. Kepala Umar bin Sa'ad kemudian dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya dibakar. Itu teman-teman semua, kisah kematian tragis dua pelaku pembantaian cucu Rasulullah di Karbala. Insya Allah kisah kematian pelaku-pelaku yang lain akan kami sampaikan pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.